Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 49. Oke, langsung usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan telah memasuki arena yang sangat besar dan dia perlahan terbang mencari tempat kompetisi sesuai dengan nomor yang dia pegang. Setiap titik dari nomor kompetisi telah ditandai dengan jelas sehingga Xiaoyan bisa menemukan dengan cepat. Setelah Xiaoyan memasuki area kompetisi yang akan dia gunakan, pandangannya melihat pada tempat sekitar dan Xiaoyan telah menemukan banyak alkemis di dalam tempat ini. Mereka semuanya tidak mengungkapkan identitas asli dan bahkan menyembunyikan penampilan asli itu dari para alkemis yang lainnya. Tidak lama kemudian, sosok dari pemimpin Aula Pil ini telah kembali muncul di langit. Tatapan matanya melihat pada ribuan alkemis di bawah sana dan kemudian dia pun mengatakan, pertemuan Agung dan Dian resmi dimulai. Tidak butuh waktu yang lama, puluhan ribu kuali obat kini telah langsung dikeluarkan oleh para alkemis-alkemis itu di arena ini. Nyala api juga telah dikeluarkan oleh masing-masing alkemis sehingga api-api itu cukup indah karena memamerkan warna-warna uniknya tersendiri. Bahkan gelombang panas telah menyapu seluruh arena kompetisi. Di lokasi dari tribun penonton, mereka yang menyaksikan kompetisi ini telah dimulai membuat antusias dari para penonton semakin meningkat. Berbagai bisikan juga telah terdengar. Lihatlah, bukankah itu adalah Ming Zhenzi, pemenang tempat pertama pertemuan Agung dan Dian terakhir kali untuk level alkemis terhormat. Iya, aku pernah mendengar legenda tentang dia. Betul, dan konon katanya dia berasal dari ras iblis. Dirinya sudah mencapai alkemis peringkat ke-7. Kekuatan jiwanya sangat dahsyat, menjadikannya tokoh inti di dalam Aula Pil. Apa? Alkemis peringkat ke-7? Bahkan pemimpin Aula Pil saja yang merupakan pria tua berambut perak itu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ya benar, sosok seperti Ming Zhenzi itu adalah orang yang sangat penting di dalam Aula Pil sendiri. Dan pasti hingga detik ini Aula Pil sudah terlalu banyak berinvestasi kepada dirinya. Bagaimanapun juga, peringkat kaisar ke-7 dari seorang alkemis itu cukup untuk bisa mengguncang seluruh wilayah dimanapun dia berada. Sudahlah. Tenang, kita saksikan saja kompetisi ini. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat sedikit pun. Mendapatkan peringatan seperti itu dari rekan yang lainnya membuat orang-orang yang tadinya mengobrol hanya bisa menganggukkan kepalanya dan terdiam. Kompetisi alkemis dari seleksi pendatang baru, mereka harus bisa membuat obat peringkat ketiga yang bernama Pil Roh Debu. Meskipun hal ini adalah obat yang umum digunakan oleh para alkemis, namun bagi mereka yang baru saja tiba di benua Dodi kurang dari 500 tahun, menyempurnakan obat ini adalah sesuatu yang cukup sulit. Pihak dari panitia hanya menyiapkan 3 set bahan saja. Jika ketiganya gagal dimurnikan, maka bisa dianggap mereka telah kalah. Namun jika berhasil dimurnikan satu saja, hal itu kemudian akan dibandingkan dengan para alkemis yang lainnya untuk menentukan kualitas yang terbaik merupakan pemenangnya. Xiaoyan kali ini duduk dengan tenang, menatap kuali kayu api yang berada di hadapannya, namun dia tidak langsung memulai proses pemurnian ini, melainkan melihat pada tempat sekeliling, dan Xiaoyan memperhatikan bahwa alkemis yang ada di sebelahnya telah menggunakan sebuah topi besar untuk menutupi wajahnya dan juga tidak bergerak, tapi diam-diam alkemis itu mengamati bahan-bahan yang akan digunakan seolah sedang merenungkan sesuatu. Sementara Xiaoyan kini telah langsung membaca resep dari pil roh debu yang tergeletak di hadapannya dan dia juga mempelajarinya dengan cermat. Obat tingkat 3 kelas kaisar jelas merupakan sesuatu tantangan yang besar bagi seorang Xiaoyan. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan mengeluarkan seberkas api berwarna merah kekuningan dan dia mulai membakar kuali kayu api untuk memanaskan suhu di dalamnya. Satu persatu
dari bahan-bahan yang berada di hadapannya kali ini juga telah mulai dimasukkan ke dalam kuali itu oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, tato dari klan Xiao muncul di dahi Xiaoyan. Kekuatan jiwanya menyapu keluar dengan cara yang luar biasa, menyelimuti seluruh kuali kayu api dan juga bahan-bahan yang telah dimasukkan tersebut. Sementara orang yang berada di samping dari Xiaoyan, pemuda yang mengenakan topi besar itu sebelumnya, kali ini telah melirik ke arah Xiaoyan yang sudah mulai melakukan pemurnian. Dan orang itu tidak ingin kalah, dia juga memasukkan bahan-bahan ke dalam kuali di hadapannya. Waktu pun berlalu, menit demi menit, tokoh-tokoh penting dan juga berbagai kekuatan besar telah menyaksikan kompetisi ini dengan penuh minat. Di antara orang-orang itu juga ada King Haoran serta King Mu'er. Tatapan mata dari si cantik Mu'er tidak pernah terlepas dari sosok Xiaoyan. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba saja awan hitam telah mulai berdatangan. Suara gemuruh dari petir kali ini juga telah bergema di langit. Itu adalah pertanda datangnya pil petir, karena sudah ada seseorang yang berhasil memurnikan obat miliknya. Sementara raut wajah Xiaoyan kali ini telah berubah menjadi sangat serius. Dia hanyalah seorang alkemis tingkat kaisar level 2, namun harus memurnikan obat tingkat kaisar level 3. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Pada akhirnya, push! Pemurnian yang dilakukan oleh Xiaoyan kali ini meledak menjadi debu. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menghembuskan nafasnya. Dan dia juga menyeka keringat di dahinya, karena ternyata pemurnian ini memang tidak mudah. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya sambil menggelengkan kepalanya, karena dia sudah menggunakan 2 set bahan obat dan saat ini hanya memiliki 1 set saja. Apabila gagal, maka Xiaoyan sudah dipastikan kalah. Xiaoyan terus terdiam dan berpikir sebenarnya di mana letak kesalahannya. Kenapa dia bisa terus gagal seperti ini? Yang paling sulit bagi Xiaoyan adalah melewati rintangan terakhir. Raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius. Tampaknya dia sedikit frustasi kali ini. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian menyapu tempat sekeliling dan hal itu berhenti pada seorang pemuda yang menggunakan topi besar di sebelahnya. Pandangan mata Xiaoyan kemudian menemukan adanya botol giok di samping dari pemuda ini. Dari dalamnya memancarkan aura obat yang sangat luar biasa. Xiaoyan yang sangat penasaran berkata di dalam hati, orang ini sudah berhasil memurnikan 1, tapi kenapa dia masih melakukan pemurnian? Mungkinkah dia tidak puas dengan kualitasnya sehingga ingin memperbaiki menjadi lebih baik dari kualitas sebelumnya? Xiaoyan mulai bisa merasakan bahwa sebenarnya orang yang menggunakan topi besar ini memancarkan aura dari ras iblis, dan jelas sekali bahwa dia memang berasal dari ras iblis. Pantas saja teknik pemurnian dari alkemisnya cukup luar biasa, karena selama ini ras iblis memang terkenal dalam hal alkemis. Pandangan mata dari Xiaoyan terus mengamati orang ini, berharap dia bisa menemukan ilmu yang cukup berguna dari orang tersebut. Setelah mengamati selama beberapa saat, Xiaoyan terkejut mendapati bahwa teknik yang digunakan oleh pemuda bertopi besar ini sangatlah aneh. Hal itu benar-benar penuh dengan spiritualitas dan membuatnya sulit dipahami. Terlebih lagi, metode penggabungannya dari pil roh debu bahkan telah diubah tidak sesuai dengan cara yang telah dijelaskan seperti di dalam gunungan. Saat ini, pria bertopi besar itu mulai mengerutkan alisnya karena dia telah tiba di langkah terakhir. Tiba-tiba saja, segel yang ada di tangannya pun diubah dengan cara yang cukup aneh. Xiaoyan mulai menyipitkan matanya dan tertuju pada segel tangannya itu. Setelah mengamati, sebuah pencerahan kini telah muncul di dalam hati dari Xiaoyan, dan kemudian dia sudah cukup yakin untuk bisa memurnikan bahan-bahan yang terakhir. Kali ini konsentrasi dari Xiaoyan dipersempit, bahkan dia menghiraukan apa saja yang berada di tempat sekitar.
teknik pemurnian yang digunakan oleh Xiaoyan juga telah berubah drastis. Dia tidak mengikuti seperti aturan yang ada di dalam gunungan. Bahkan kecepatan dari pemurnian milik Xiaoyan pun meningkat secara signifikan dan proses penggabungannya juga menjadi lebih lancar lagi. Tidak lama kemudian, awan hitam kali ini telah berkumpul di atas Xiaoyan, berputar-putar dengan cara yang tidak jelas, dan kemudian petir-petir yang berada di dalamnya sudah saling berkumpul satu sama lain dan sudah siap untuk dilepaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun kemudian bergumam, ini adalah langkah terakhir, aku tidak boleh gagal. Sebuah energi yang cukup halus dikeluarkan oleh Xiaoyan dan kemudian dia benar-benar mampu menggabungkan pemurnian terakhirnya. Akhirnya, pung! Petir yang berada di langit pun mulai dilepaskan pada Xiaoyan yang ada di bawah sana. Hal itu langsung membuat Xiaoyan menyipitkan matanya melihat ke arah petir yang telah turun ke arahnya. Jelas kali ini Xiaoyan tidak bisa mengandalkan lagi seorang Long Yi karena takut akan menimbulkan sebuah kegemparan yang lainnya. Jadi Xiaoyan harus berusaha melawan kekuatan petir ini dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya tanpa ragu lagi Xiaoyan memegang pedang berat kuno api surgawi. Dia memasukkan kekuatan api yang luar biasa ke dalamnya dan mengibaskan ke arah petir besar yang telah muncul dari langit itu. Akhirnya, dengar! Tabrakan pun terjadi, gelombang energi menyebar dengan seketika, dan detik berikutnya, kekuatan petir itu langsung diserap oleh pedang berat api surgawi milik Xiaoyan. Hal ini pun dialirkan ke dalam tubuh dari Xiaoyan. Setelah menyelesaikan urusannya dengan petir yang ada di langit itu, Xiaoyan pun kembali mendarat di tanah. Dia mengambil pil roh debu yang berada di dalam kuali kayu api. Lalu aroma yang cukup harum menyebar dari dalamnya. Xiaoyan kemudian menyimpan pil roh hantu ini ke dalam botol giok. Dia pun tersenyum dengan cukup lega. Meskipun begitu, wajah dari Xiaoyan nampak pucat karena dia sudah kelelahan dan kekuatan jiwanya bahkan juga hampir habis. Xiaoyan kemudian memandangi pil roh hantu yang berada di dalam botol giok. Dan kemudian dia melihat ke arah depan. Sudah saatnya menyerahkan botol ini pada petugas untuk melakukan pengujian. Xiaoyan melambaikan tangannya, menyimpan kuali kayu api ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dia terbang ke arah depan untuk menyerahkan botol tersebut. Petugas pun menerima botol ini, yang kemudian dia melakukan penilaian kualitas. Xiaoyan akhirnya lolos ke babak kedua dengan kompetisi sebagai peringkat kelima di dalam grupnya, dan pemuda yang menggunakan topi besar dia berada di peringkat pertama di dalam grup Xiaoyan. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada pemuda bertopi besar itu penuh dengan rasa terima kasih. Jika Xiaoyan tidak melihat teknik yang digunakan pemuda bertopi besar, mungkin hingga saat ini Xiaoyan sudah dipastikan gagal. Babak kedua dari kompetisi akan diadakan setelah para alkemis yang berkompetisi ini beristirahat selama setengah hari. Setelah beberapa saat, waktu kompetisi pun kembali digelar, dan di dalam babak kedua ini peserta masih memurnikan obat tingkat kaisar level 3 bernama pil penguat asal yang bisa digunakan untuk menstabilkan kekuatan Dodi bintang 3, dan tingkat kesulitan di dalam pemurniannya bahkan lebih besar daripada pil roh debu. Namun dengan berhasilnya Xiaoyan membuat pil roh debu, maka bisa dikatakan bahwa dia saat ini berada di level alkemis tingkat ketiga. Xiaoyan memulai pemurniannya, dan pada pemurnian pertama dia kembali gagal. Xiaoyan mulai memahami dan juga menganalisa setiap detail supaya dia tidak gagal lagi. Kita berpindah pada sebuah area yang lain. Kali ini banyak tatapan mata penuh keirian melihat pada seorang alkemis yang menggunakan jubah berwarna hitam di arena. Alkemis ini perawakannya mirip dengan Xiaoyan, dan dari kejauhan bahkan wajahnya juga sedikit mirip. Apabila orang-orang tidak menyelidiki secara detail, maka pasti mereka akan mengira bahwa orang ini adalah Xiaoyan, padahal itu bukan. Suara gemuruh petir tiba-tiba saja muncul di atas pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam ini. Itu adalah pertanda bahwa dia telah berhasil memurnikan pil penguat asal.
Pandangan mata dari pemuda berjubah hitam ini kemudian melihat ke arah langit. Sebuah petir kini telah dilepaskan dari awan hitam, lalu dia melayang dengan cepat dan berhadapan dengan petir itu. Akhirnya berhasil mengatasi pil petir ini. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Babak kedua dari kompetisi juga telah berakhir. Setelah melakukan penilaian, pada akhirnya Soyen lolos dari grupnya sebagai juara ketiga. Dan dia memiliki kualifikasi untuk memasuki babak ketiga dari kompetisi. Pemuda yang menggunakan topi besar dan juga pemuda berjubah hitam yang sangat mirip dengan Soyen, mereka juga berhasil memasuki babak ketiga. Kompetisi ini akan segera dimulai setelah para alkemis beristirahat dan memulihkan diri selama setengah hari. Soyen yang duduk bersila pada saat ini segera memulihkan kekuatan jiwa dan juga dogi di dalam dirinya. Setelah beberapa saat kemudian, secara perlahan Soyen mulai membuka mata dan dia berjalan menuju lokasi dari kompetisi babak ketiga. Pandangan mata dari Soyen melihat pada tempat sekeliling. Seleksi pendatang baru ini yang awalnya diikuti oleh puluhan ribu peserta, sekarang hanya tersisa kurang dari 100. Dan ini juga bisa dikatakan sebagai babak final dari seleksi pendatang baru. Di tempat duduk tertingginya, pandangan mata dari King Howran melihat ke arah Soyen, dan detik berikutnya dia juga melirik kepada seorang pemuda berjubah hitam yang sangat mirip dengan Soyen itu. Tidak lama kemudian terdengarlah sebuah suara. Babak ketiga kompetisi resmi dimulai. Para alkemis secara serempak mengeluarkan formula yang telah dipersiapkan oleh panitia. Mereka kemudian membacanya dengan seksama serta teliti. Obat yang akan dimurnikan pada babak final ini adalah pil roh sumsum. Masih merupakan obat tingkat kaisar ketiga, namun proses pemurniannya jauh lebih sulit di antara semua obat yang berada di peringkat kaisar ketiga. Setelah mempelajarinya dengan sejenak, akhirnya Soyen mulai mengeluarkan kuali kayu api dan juga memanaskan kuali tersebut. Secara perlahan, Soyen mulai memasukkan satu persatu bahan-bahan ke dalamnya untuk dimurnikan. Dan Soyen memurnikan hal ini menggunakan metode yang sama seperti yang dia gunakan untuk memurnikan cairan Kingling serta pil energi merah. Soyen telah menguji metode itu berkali-kali dan menghasilkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Khasiat obatnya juga akan terjaga dengan baik. Setelah percobaan pertama, akhirnya Soyen telah gagal. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memulai memurnikan bahan yang lainnya. Sementara di kejauhan, pemuda berjubah hitam yang mirip dengan Soyen sedang diawasi oleh berbagai pihak dengan tatapan mata yang tajam. Di tempat duduknya, Zhen Bufan, presiden dari aliansi bisnis, juga tersenyum penuh dengan kelicikan karena pemuda berjubah hitam yang cukup mirip dengan Soyen ini adalah orang bawaannya, dan diyakini hampir semua orang di dalam tempat ini menganggap bahwa orang itu adalah Soyen. Ini jelas merupakan sebuah rencana yang cukup luar biasa yang telah disusun oleh aliansi bisnis. Tampaknya aliansi bisnis telah memikirkan cara yang cukup matang untuk melindungi Soyen, sampai-sampai dia membuat karakter yang cukup mirip dengan Soyen itu. Seluruh kekuatan besar yang selama ini menginginkan Soyen, pandangan matanya melihat pada pemuda berjubah hitam tersebut. Bahkan orang-orang dari Aula Pil terus memperhatikan pemuda berjubah hitam itu. Namun entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba saja teknik pemurnian yang digunakan pemuda berjubah hitam ini tampak berantakan dan juga kurang terampil. Dia sudah merusak cukup banyak bahan obat dan juga tampak puas hanya bisa mencapai babak final ini. Waktu dari kompetisi terus berjalan. Beberapa orang pada akhirnya telah gagal dan kali ini hanya tersisa kurang dari 30 orang saja. Mereka yang masih bertahan mengeluarkan teknik unik dan juga keterampilan terbaik yang dimiliki. Para penonton pada akhirnya saling berbisik satu sama lain, "Hei lihat,
kuali obat itu sangatlah aneh. Memang benar, itu terlihat seperti nyala api yang membara dan juga bercahaya. Itu pasti bukan kuali biasa. Hei, lihat cepat. Itu adalah teknik yang cukup aneh. Aku belum pernah melihat alkemis menggunakan teknik seperti itu. Hei kalian, coba lihat pemuda berjubah hitam itu. Aku penasaran dia murid dari keluarga terkemuka yang mana. Tapi pakaiannya terlihat sangat biasa-biasa saja. Mereka bilang dia adalah alkemis yang telah memurnikan cairan Kingling yang sedang viral ini. Masa iya? Tapi kenapa tekniknya terlihat biasa-biasa saja? Benarkah itu dia? Bagaimana mungkin informasiku salah? Pasti dia. Lihatlah, orang-orang kuat yang ada di tempat duduk tertinggi itu. Mereka semuanya memperhatikan pemuda berjubah hitam. Aku yakin itu pasti dia. Masa? Tapi dia kan sudah terlalu banyak merusak bahan-bahan obatnya. Orang ini pasti hanya beruntung saja mendapatkan formula untuk membuat cairan Kingling. Puluhan hari telah berlalu dalam sekejap mata. Awan hitam yang berada di langit sekarang telah muncul dan kembali bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Para alkemis yang berada di arena semuanya menatap ke arah langit dan bisa menyaksikan energi petir yang luar biasa di dalam awan hitam itu. Seorang pemuda yang bernama Yusuan menggunakan jubah berwarna putih sedikit tersenyum. Energi yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tangannya seperti gelombang menyapu ke dalam kuali alkemis yang berada di hadapannya. Di dalam kemudian aroma yang cukup harum menyebar di dalam kuali alkemisnya. Lalu energi yang luar biasa berputar-putar di dalam kuali itu. Sebenarnya kemunculan awan hitam di langit disebabkan olehnya. Yusuan kini tertawa. Sepertinya yang akan menjadi juara kali ini adalah diriku. Di sisi lain, Zhouyan tidak peduli dengan kata-kata dari seorang Yusuan. Dia masih terfokus untuk melakukan pemurnian. Bahkan keringat dari seorang Zhouyan kali ini telah membasahi seluruh bajunya. Pemuda yang menggunakan topi besar juga telah mengabaikan awan petir yang dimunculkan oleh Yusuan. Dia juga masih terfokus pada kuali obat di hadapannya. Detik berikutnya awan yang berwarna hitam di langit menjadi lebih tebal lagi. Petir pun kini telah mulai menyambar satu demi satu. Setiap kali petir-petir ini menyambar, sosok-sosok dari para peserta kompetisi, mereka akan menerima serangan petir itu. Ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Orang-orang yang telah gagal menahan sambaran petir, akhirnya pil yang telah mereka buat hancur begitu saja. Tidak lama kemudian seorang pemuda berjubah hitam yang cukup mirip dengan Zhouyan itu, dia juga melesat ke arah langit untuk menghadapi pil petir yang telah muncul. Namun akhirnya dia juga gagal. Tanpa menunjukkan tanda-tanda kekecewaan, pemuda berjubah hitam yang mirip dengan Zhouyan perlahan berjalan keluar dari arena kompetisi. Detik berikutnya ada sebuah teriakan, "Bertindak sekarang juga!" Tiba-tiba saja pemuda berjubah hitam itu langsung lenyap tanpa jejak. Aliansi bisnis kali ini langsung dilanda kekacauan. Tampak cukup panik dan orang-orang sedang mencari pria berjubah hitam yang menghilang itu. Namun pandangan mata dari Zhen Bufan melihat ke arah Zhouyan yang masih berada di arena tenggelam di dalam proses pemurnian obatnya. Hal itu membuat Zhen Bufan sedikit tersenyum. Ini adalah sebuah rencana dari Zhen Bufan. Awalnya dia akan menyusun sebuah drama untuk membawa pemuda berjubah hitam yang mirip Zhouyan itu secara paksa agar orang-orang yang lainnya juga memburu orang tersebut. Dan pada akhirnya pemuda berjubah hitam yang mirip dengan Zhouyan melakukan rencana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zhen Bufan. Hal ini membuat Zhen Bufan merasa cukup lega. Usahanya untuk melindungi Zhouyan yang asli tidak sia-sia. Kali ini semua orang dengan kekuatan-kekuatan besar, mereka pun langsung mulai melakukan pengejaran pada pria berjubah hitam yang mirip Zhouyan itu. King Haoran hanya tersenyum tipis ketika dia melihat pemandangan seperti ini. Sementara King Mu'er yang ada di samping dari King Haoran terlihat nampak bingung. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pemuda berjubah hitam bukanlah Zhouyan.
Di sisi lain pemimpin dari Aula Pil juga masih duduk dengan tenang di kursinya, seolah-olah tidak tertarik dengan keributan ini. Pada saat ini Soyen telah berhasil memadatkan obat miliknya, dan detik berikutnya petir yang ada di langit kini telah turun untuk menghantam tubuh Soyen. Menghadapi hal seperti itu, sosok dari Soyen segera melompat ke udara membawa pedang berat kuno api surgawi. Kekuatan api dilemparkan dari dalam pedang itu yang kemudian bertabrakan dengan petir yang luar biasa, menimbulkan gelombang ledakan yang menyebar di seluruh tempat ini. Setelah mengatasi petir tersebut, Soyen perlahan turun dari udara. Dia mengambil pil obat yang berada di dalam kuali alkemis miliknya lalu dimasukkan ke dalam botol giok. Setelah beberapa saat, pada akhirnya seluruh alkemis yang berhasil memurnikan pil miliknya berdiri di arena, memegang botolnya masing-masing, menunggu penilaian kualitas. Beberapa alkemis tingkat lanjutan sekarang mulai turun ke arena untuk melakukan penilaian. Setelah beberapa saat, hasilnya pun diumumkan. Seorang tetua dengan penuh senyuman segera mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dari kompetisi ini. Semuanya harap tenang. Seleksi pendatang baru kali ini telah menyaksikan banyak sekali talenta-talenta yang luar biasa. Setelah beberapa bulan kompetisi dan juga penilaian oleh para alkemis terbaik dari Aula Pil, 3 besar seleksi pendatang baru dari pertemuan agung dan dian ini telah ditentukan. Dan sekarang aku akan mengumumkan pada semuanya siapa orang yang menempati 3 besar itu. Juara ketiga adalah Yusuan. Mendengarkan kata-kata seperti ini, raut wajah dari Yusuan menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa dirinya tidak bisa mencapai juara pertama. Juara kedua adalah Lang Tian. Mata dari semua penonton kemudian melihat ke arah Lang Tian, pemuda yang menggunakan topi besar. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya ketika dia juga melihat pada pemuda bertopi besar ini. Sejak awal Soyen memang telah menduga bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Merasa bahwa Lang Tian bisa mencapai juara kedua membuat Soyen gelengkan kepalanya dan merasa tidak berdaya. Mungkin dia akan gagal, tidak mendapatkan juara apapun dalam hal ini. Selanjutnya, tetua yang berwajah penuh senyuman itu kembali mengatakan, juara pertama, Suang Huo. Ketika nama ini disebutkan, Soyen pun cukup kaget karena Suang Huo adalah nama samarannya. Ekspresi gembira kini telah muncul dalam pandangan mata dari Soyen. Lang Tian, si pemuda bertopi besar, juga melirik ke arah Soyen sambil tersenyum dengan cara yang ramah dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Soyen pun menganggukkan kepalanya membalas senyuman ramah dari Lang Tian. Di sisi lain, pandangan mata dari Yusuan menatap Soyen dengan penuh kebencian. Tahap selanjutnya adalah pembagian hadiah. Juara pertama akan mendapatkan kuali obat berwarna gelap hitam dengan tekstur yang luar biasa. Mata dari Lang Tian dan juga Yusuan secara bersamaan memancarkan cahaya yang cukup panas ketika mereka melihat pada kuali obat itu. Soyen tentu saja tahu arti dari tatapan mata Lang Tian dan juga Yusuan. Sebagai seorang alkemis, kuali dengan kualitas yang luar biasa itu sangat berpengaruh. Sang tetua yang akan memberikan penghargaan kini telah menyuruh Soyen maju ke depan. Akhirnya Soyen pun bergerak. Dia menangkupkan 2 tangannya sambil berkata pada tetua ini, "Senior, bolehkah aku bertanya apa hadiah untuk juara kedua? Bisakah Anda memberitahukannya pada diriku?" Ucapan dari Soyen itu sontak membuat orang-orang yang hadir di dalam tempat ini cukup terkejut. Kenapa Soyen menanyakan hal seperti itu? Tetua yang akan menyerahkan hadiah ini kemudian mengatakan, "Anak yang baik, apakah kau takut hadiah juara kedua lebih baik daripada juara pertama?" Hadiah yang akan diberikan kepada juara kedua adalah untuk memilih 3 barang dari semua hadiah yang ada di panggung ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, tetua tersebut melambaikan tangannya. 5 hadiah telah dipajang di panggung dan juara kedua bisa memilih 3 hadiah yang dia inginkan, sementara juara ketiga akan mendapatkan 2 sisanya. Tiba-tiba saja pandangan mata dari Soyen menoleh pada Lang Tian.
Sambil tersenyum dia berkata, "Kakak Lang Tian, maukah kau bertukar hadiah denganku?" Mendengarkan hal seperti ini Lang Tian cukup kaget. Bahkan semua orang di dalam tempat ini juga sangat terkejut. Mereka berpikir, mungkinkah Zhou Yan adalah orang yang bodoh? Padahal hadiah dari juara pertama itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hadiah yang akan diberikan juara kedua dan juga juara ketiga. Lang Tian menatap Zhou Yan dengan raut wajah tidak percaya. Sementara Zhou Yan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Saudara Lang Tian, bagaimana? Mau atau tidak?" Lang Tian lantas tidak menerima begitu saja. Dia bertanya, "Berikan aku alasan, kenapa kau ingin bertukar hadiah denganku?" Zhou Yan tersenyum sambil mengatakan, "Jika ku katakan aku berterima kasih padamu, apakah kau akan percaya?" Lang Tian menyipitkan matanya pada Zhou Yan, dan detik berikutnya Zhou Yan pun mendekati Lang Tian lalu berbisik, "Baiklah, sebenarnya aku memiliki kuali alkemis yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hadiah juara pertama ini." Mendengarkan ucapan Zhou Yan membuat Lang Tian buru-buru menangkupkan dua tangannya sambil berkata, "Baiklah, jika begitu, aku berterima kasih banyak." Tatapan mata Zhou Yan kemudian melihat pada tetua yang akan memberikan hadiah, dan dia pun mengatakan, "Senior, jika begitu aku akan mengambil hadiah dari juara kedua. Sementara hadiah untuk diriku, serahkan saja pada saudara Lang Tian." Tetua yang akan memberikan hadiah itu cukup kaget dengan ucapan Zhou Yan. Menyaksikan hal seperti ini, Zhou Yan hanya tersenyum sambil bertanya, "Senior, kenapa? Mungkinkah ada masalah?" Tetua itu kemudian menggelengkan kepalanya dan membawa Zhou Yan menuju tempat dari 5 hadiah yang ada di belakangnya. Lalu dia mengatakan, "Ketiga gulungan ini adalah formula pil obat yang semuanya berada di peringkat 4 kaisar. Formula ini adalah yang paling cocok untuk level kekuatanmu yang sekarang. Sementara yang ini adalah gulungan dari pil Xuanling yang merupakan pil kaisar tingkat kelima. Dan itu adalah obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara instan. Sementara ini adalah peta tidak lengkap. Selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa menemukan potongan dari peta ini dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Silahkan kau pilih 3 item." Setelah melihat-lihat pada 5 benda itu, pada akhirnya Zhou Yan memilih gulungan dari pil pelindung tubuh yang bisa langsung membentuk perisai pelindung tubuh di sekitarnya. Zhou Yan juga mengambil resep dari pil Xuanling yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Dia juga mengambil potongan dari setengah peta kuno. Meskipun Zhou Yan tidak tahu potongan peta ini untuk apa, namun dia yakin pasti akan sangat berguna di masa depan nanti. Selain itu, tetua yang menyerahkan hadiah kali ini juga memberikan sertifikat penghargaan pada Zhou Yan sambil mengatakan, "Tuan Muda Suang, ini adalah sertifikat penghargaan atas kemenanganmu dalam kompetisi seleksi binatang baru. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, Anda sebenarnya belum terdaftar di dalam penilaian aula pil kami. Dengan sertifikat ini, Anda bisa langsung mendaftarkan diri tanpa melalui proses ujian. Terlebih lagi, ketua aula pil juga akan menemui Anda secara pribadi. Harap simpan baik-baik." Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Terima kasih banyak, Tetua." Dia pun mulai menyimpan hadiah ini lalu turun dari arena kompetisi. Sementara Lang Tian yang sudah mendapatkan kuali alkemis, dia pada saat ini segera mendekati Zhou Yan sambil berkata, "Terima kasih banyak atas hadiahmu." Zhou Yan menganggukkan kepalanya, "Tidak masalah, asalkan kau suka." Lang Tian kemudian berbicara, "Tuan Muda Suang, kita berdua adalah orang yang asing. Aku tidak tahu kenapa kau memberikanku kuali alkemis ini, tapi aku benar-benar membutuhkan kuali alkemis yang bagus, dan kali ini aku berutang budi padamu. Jika ada yang bisa aku lakukan untuk dirimu, tolong katakan dan tidak perlu sungkan." Zhou Yan pun menggelengkan kepalanya. "Kau tidak perlu khawatir dalam hal ini." Lang Tian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah,
Jika Tuan Muda Suang membutuhkan bantuan dari Lang Tian di masa depan, kau bisa datang dan menemui diriku di toko obat Lang Tian sebelah selatan dari kota Air Mata. Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bertanya, Lang Tian, apakah kau tidak punya keluarga? Apakah kau belum pernah bergabung dengan pasukan manapun? Dan apakah kau belum pernah berlatih di tempat yang lainnya? Lang Tian ketika mendengarkan kata-kata dari Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Zhou Yan cukup terkejut. Lang Tian yang tidak pernah berlatih dimanapun, tapi sudah memiliki kekuatan alkemis yang luar biasa. Itu menandakan bahwa bakatnya adalah sesuatu yang cukup menakjubkan. Ditambah lagi Lang Tian ini juga tidak memiliki api surgawi seperti Zhou Yan. Karena sudah tidak ada yang dibicarakan, Lang Tian mohon pamit. Pemuda yang mengenakan topi besar itu menangkupkan kedua tangannya pada Zhou Yan dan dia meninggalkan tempat ini. Sementara Zhou Yan segera mendekati Zhen Ni dan juga Lei Shaolong. Keduanya langsung memberikan selamat pada Zhou Yan atas kemenangan yang didapatkan. Tiba-tiba saja King Haoran yang berada di panggung tertinggi mengajak King Mu'er bersama dengan tetua kedua, tetua ketiga, dan juga tetua kelima untuk pergi dengan diam-diam. Zhou Yan ketika melihat kelompok dari King Haoran, tiba-tiba saja dia akan mendekati mereka. Namun King Haoran dengan cepat mengirimkan pesan suara pada Zhou Yan, jangan lihat aku, berpura-pura saja kita tidak saling mengenal. Zhou Yan pun cukup kaget, namun dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan selanjutnya kelompok dari King Haoran kini telah tiba di hadapan dari Zhen Ni dan juga Lei Shaolong, membuat keduanya cukup panik. Apakah King Haoran sudah mengetahui identitas dari Tuan Muda Suang sebenarnya merupakan Zhou Yan, Zhen Ni, dan juga Lei Shaolong? Keduanya pun langsung membungkuk hormat sambil berbicara, salam Kaisar Iblis. Sementara pandangan mata dari King Mu'er melihat pada Tuan Muda Suang, dia cukup terkejut karena tidak disangka bahwa adegan perburuan pada pemuda berjubah hitam itu adalah orang palsu yang diburu. Sementara Zhou Yan yang asli ada di tempat ini, membuat raut wajah King Mu'er sedikit tersenyum penuh dengan kelegaan. King Haoran juga berpura-pura tidak mengenal Zhou Yan. Dia pun berbicara kepada Zhen Ni. Kalian berdua boleh mengabaikan formalitas ini. Ngomong-ngomong, aku boleh tahu siapakah pemuda yang berada di belakangmu? Zhen Ni pun dengan cepat menjawab, dia adalah pengawalku bernama Suang Huo. King Haoran segera mengatakan, nama yang bagus. Suang Huo, benar-benar nama yang bagus. Aku punya teknik Do. Ini adalah teknik menengah kelas dunia. Apakah aliansi dagang milikmu tertarik untuk melelangnya? Apa yang dilakukan oleh King Haoran ini membuat Zhou Yan cukup bingung. Pertama kali dia ingin Zhou Yan berpura-pura tidak mengenalnya. Lalu saat ini dia telah mengeluarkan teknik Do tahap C dan mengatakan ingin melelangnya di dalam aliansi bisnis. Alasan kenapa Zhou Yan kebingungan adalah karena dia tidak menyadari situasi berbahaya saat ini. Sementara Zhen Ni sendiri hanya terdiam. Dia pun memiliki sebuah kecurigaan tertentu. Menyaksikan adegan seperti ini membuat King Haoran tiba-tiba saja berkata, tenang saja, aku tidak akan mempersulit aliansi dagang. Tapi aku juga meminta agar aliansi dagangmu tidak mempersulit diriku. Fluktuasi energi dari kekuatan jiwa yang luar biasa dari King Haoran kali ini telah memberikan tekanan kepada Zhen Ni dan juga Lei Shaolong. Sebagai seorang gadis yang luar biasa, Zhen Ni tentu saja tahu minat dan juga tujuan dari Kaisar Iblis ini. Dia juga bisa membaca situasinya. Hal itu membuat Zhen Ni sambil tersenyum mengatakan, Tuan Kaisar Iblis, Anda sedang bercanda. Bagaimana mungkin aku Zhen Ni berani mempersulit seorang Kaisar Iblis? Zhen Ni hanya berharap ada keuntungan bersama. King Haoran tertawa. Nona muda Zhen Ni, kau benar-benar luar biasa. Baguslah, baguslah. Kalau begitu, bagaimana jika kita semuanya pergi menuju ras iblis lalu mengobrol bersama? Apakah kalian setuju? Zhen Ni tidak punya pilihan untuk menolak. Akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan mereka kini telah pergi menuju markas dari ras iblis yang berada di dalam kota Air Mata.
Selama perjalanan mereka, keempat kekuatan jiwa yang telah mengunci Zenny dan juga Le Shaolong kini menjadi lebih rileks. Zenny pada akhirnya mengambil kesempatan ini untuk mengirimkan sebuah pesan kepada Shen Dufan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Shen Dufan akan segera bergegas untuk menuju markas dari King Hao-Ran yang berada di kota air mata? Dan mungkinkah dia akan langsung marah karena mengajak Zenny, Le Shaolong, dan juga Shou Yan menuju markas dari King Hao-Ran tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.